Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, ini di sini saya mempersiapkan media untuk stek beringin kimeng. Nah, di sini medianya tanah campur sekam bakar, tapi perbandingannya tidak terlalu banyak karena sekamnya sudah sedikit ya, kekurangan sekam. Jadi seadanya tadi sekamnya sudah diracik, ini dicampur juga tadi bekas media dari polybag, jadi masih ada akar-akar yang tertinggal dicampur karena kebetulan belum beli lagi ya media tanahnya. Nah, ini tanah yang dicampur sekam bakar ya, kelihatan sekamnya. Nah, ini biasanya saya medianya menggunakan seperti itu, sekam bakar dan dicampur dengan tanah atau pasir bangunan ya, biasanya beli pasir bangunan. Nah, ini kita persiapkan untuk stek beringin kimeng karena kebetulan kemarin itu habis turun cangkok, kemudian ada juga indukan yang kecil dan mau coba-coba lagi. Kita mencoba lagi untuk menyetek. Nah, ini dia, ini sudah ada, ini juga sudah ada ya. Ini jadi karena polybagnya sudah habis juga, ini banyaknya sudah habis, pupuk juga jadi belum belanja lagi. Nah, kita menggunakan media seadanya dulu, tapi ini medianya bagus ya karena sudah lama juga disimpan di polybag. Tadinya mau digunakan tapi tidak digunakan. Nah, jadi ini tumbuh rumput-rumput, sampai tumbuh rumput-rumput, kemudian dibongkar lagi dan dijadikan lagi media untuk menyetek si pohon beringin kimeng ini. Nah, kita ya mudah-mudahan si beringinnya, stekannya banyak yang tumbuh ya, banyak yang hidup. Jadi kemarin itu diambil dari sini ya, bekas pohon yang ini nih. Nah, sini kemarin habis potong. Nah, ini ya, habis potong di sini, mungkin ya teman-teman bisa lihat. Nah, ini seperti ini, itu dahan yang besar. Nah, yang ini cukup besar ya, seukuran gagang sapu lebih. Ini gagang sapu lebih, ini cukup bugel juga itu. Nah, ini ya, enak ya, tinggal membuat pondasi. Kemarin pondasinya belum sempat dibuat karena baru diambil dari groundan, kemudian sisa potongannya tidak dicangkok dulu kemarin karena pohon beringin kimeng ini termasuk yang cepat tumbuh ya, yang mudah tumbuh. Nah, di sini ya, potongannya saya langsung tancap di sini satu. Nah, ini ada sancang juga buat indukan, saya ground langsung. Nah, di sini, nah ini potongannya ya, bekas potongannya. Nah, tinggi sekali ya, tinggi. Kemudian di sini juga ada bekas potongannya. Nah, dan ini ada stekan waru juga, stekan waru ya, stekan waru. Nah, ini langsung stek. Kemarin sengaja untuk waru, biasanya saya sisakan pucuk-pucuknya saja. Keberhasilannya sejauh ini 100% ya, 100% tumbuh ketika disisakan pucuk. Kalau ataupun di pruning total atau disisakan pucuknya. Kenapa kalau saya lebih suka disisakan pucuk? Untuk stek waru ini biasanya pertumbuhannya lebih cepat. Jadi si pucuk daunnya mulai berkembang, si akar juga di bawah mulai ada, jadi si pucuknya mulai narik akar seperti itu. Berbeda dengan ketika dihabiskan itu
biasanya ada yang busuk ya, ataupun ketika daunnya disisakan banyak itu ada yang busuk. Seperti itu. Kalau seperti ini biasanya saya 100% ya, keberhasilannya 100% tumbuh seperti ini di tempat saya. Jadi saya untuk waru stekannya seperti ini dilakukan, tidak langsung pecah batang sengaja untuk menghindari resiko pembusukan ya. Nah ini kemudian kita kembali lagi ke sini. Tadi siang pohonnya sudah saya sayat pisah-pisah ya teman-teman, sudah saya pisah-pisah, kemudian sekarang sedang direndam di campuran atonik. Ini pohonnya ini sudah dicampur atonik. Seperti ini. Ada juga yang masih muda. Jadi teman-teman ya, kalau saya sih berhemat bahan ya, apapun bahan yang bisa di stek setelah dipotong biasanya saya tancap-tancapan saja. Kalau jadi alhamdulillah, kalaupun tidak jadi ya tidak jadi masalah ya, karena memang yang seharusnya sudah dibuang. Tapi mudah-mudahan biasanya suka ada yang tumbuh ya. Oke. Nah ini sudah dipindah ya ke tempat teduh teman-teman. Kita mulai menancapkan ya, mudah-mudahan tumbuh ya. Ini sudah dipotong, dirapihkan bekas potongannya. Sengaja saya rapihkan bekas potongannya. Kita tancap seperti ini, tancap saja. Ini stek massal ya, stek massal nanti sudah. Nah ini sengaja saya pruning total, ingin melihat lebih cepat yang mana, ataukah akan tumbuh atau tidak. Jadi apakah yang di pruning total seperti itu, apakah cepat tumbuh atau membusuk, atau malah lambat pertumbuhannya tapi hidup. Nah seperti itu ya. Nah di sini saya ada beberapa yang jadi percobaan, ada yang daunnya tidak di pruning sama sekali, full masih ada daun, dan yang di pruning seperti ini, di pruning total juga, dan ini juga di pruning total, tidak disisakan cabang, hanya pucuk satu di sini ya. Nah di sini pucuknya satu, bakal pucuk adanya. Jadi kita ingin melihat perbedaannya seperti apa. Ini dari pohon yang sama, dan dengan batang yang sama pula. Manakah yang akan tumbuh dengan media yang sama ya, karena di sini dalam satu pot yang sama. Kita lihat pertumbuhannya seperti apa ya teman-teman. Oke. Nah nanti juga kita akan coba stek sancang, karena kebetulan ada beberapa bahan sancang, ada yang lurus-lurus, dulu juga sempat berhasil. Nanti kita dokumentasikan. Sekarang tanggal 22 Februari 2022. Kita cek nanti, biasanya setelah 1 bulan akar gondrong ya, biasanya seperti itu. Kita lihat pertumbuhannya seperti apa ya teman-teman. Nah kalau yang tadi di tanah langsung itu tidak direndam dengan atonik ya, saya tidak langsung direndam, langsung tancap saja. Nah sekarang di sini kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Nah ini batang yang masih muda pun kita coba tancapkan, apakah akan hidup atau tidak. Seperti itu. Ini masih kosong sepertinya. Nah, untuk sarannya silahkan di kolom komentar. Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe juga ya. Kita berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Ini kita berbagi pengalaman. Kenapa saya masih banyak percobaan seperti ini, karena baru benar-benar
menggeluti dunia bonsai itu di tahun 2019. Nah, ini ada yang di pruning juga ya. Kita lihat pertumbuhannya ini yang masih muda-muda. Saya tancap saja, siapa tahu tumbuh, alhamdulillah. Jikapun tidak jadi masalah. Nanti setelah itu kita siram full ya, sampai basah tapi tidak menyisakan air, tidak menggenang ya. Ini pendek sekali ya. Nih daun-daun yang muda dipucuk banget. Kita tancap saja teman-teman, karena banyak sekali ya di channel-channel YouTube para senior itu yang tidak membuang hasil potongan dari beringin, terutama beringin kimeng ini, dan mereka menancapkannya begitu saja setelah tumbuh digabungkan. Nah, ini juga tuh harapan kedepannya, ketika sudah tumbuh kita gabungkan ataupun nanti jika penggabungannya menjadi beberapa, kita akan bagikan kepada teman-teman ya, giveaway ya, insyaallah ya. Kita akan memberikan, ya saya ya akan memberikan giveaway jika ada yang sudah digabung. Tunggu saja, karena memang sudah direncanakan untuk beberapa pohon anting putri waru itu akan diberikan, akan di giveaway kan untuk teman-teman yang memang butuh atau yang dekat-dekat di sini, mungkin Sumedang, boleh mampir ke sini. Saya belum banyak bahan ya, belum banyak bonsai apalagi yang sudah jadi, semuanya bahan. Ini kita sama-sama belajar di sini. Kritik dan sarannya saya tunggu sekali di kolom komentar. Jangan lupa juga minta like dan subscribe-nya ya. Ini saya coba-coba membuat channel YouTube juga. Nah, apa yang saya dapatkan dari para senior nanti saya sharingkan kepada teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya juga, saya akan jawab insyaallah. Masih ada yang kosong, nanti kita siram full, dan ini diteduhkan terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah. Nah, ini air rendaman tadi, bekas rendaman atonik, kita siramkan full sampai basah. Bismillahirrahmanirrahim ya, mudah-mudahan banyak yang tumbuh. Kita teduhkan terlebih dahulu karena ini musim penghujan, jadi ketika disimpan di pot stekan seperti ini kurang baik ya, karena biasanya air banyak menggenang ketika curah hujannya terlalu besar. Ini sudah full. Nah, seperti ini sudah full, mudah-mudahan tumbuh semua, amin. Ini kebun kecil ini lagi beres-beres kemarin. Nah, kita siram juga yang ini, kemarin belum sempat disiram dengan atonik, itu gunting. Kita siram dengan atonik. Nah, ini atonik ini kimia ya, insidental. Nah, ketika biasanya saya setelah penggantian media ataupun pemindahan dari ground ke pot, biasanya menggunakan disiram dengan atonik yang di sana sudah. Nah, itu dia teman-teman, di sini sore hari pukul 4. Mudah-mudahan semuanya tumbuh subur. Nah, di sini juga ada kimeng hasil cangkokan. Nah, ini indukannya sebesar ini, kita cangkok lagi. Ini jadi beberapa bagian.
kondisi batangnya sudah cukup besar. Baik, itu saja teman-teman dari saya. Kita bertemu lagi di waktu yang lain, di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya yang pemula seperti saya. Kita belajar bersama-sama di sini. Baik, jika ada yang ditanyakan, chat di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Dan jangan lupa minta like dan subscribe-nya, kemudian nyalakan loncengnya ya. Baik, kritik dan sarannya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali.